Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, tetap sehat dan semangat. Hari ini Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus semakin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ingat sebuah peristiwa dalam gereja Katolik ketika Paus Benediktus XVI mengundurkan diri atas alasan kesehatan, lalu kemudian terpilihlah Paus kita sekarang, Paus Fransiskus. Pada kemunculan pertama kali di depan publik, Paus Fransiskus memohon doa dari semua umat yang memadati lapangan Santo Petrus di Vatikan, dan Paus dengan rendah hati meminta untuk didoakan. Dia mengambil waktu hening meminta untuk didoakan. Tentu saja saudari-saudara, tindakan Paus Fransiskus adalah sebuah tindakan yang di luar kebiasaan di dalam inaugurasi seorang paus, di luar kebiasaan, di luar perhatian publik, di luar tradisi. Tentu saja semua orang yang hadir saat itu, yang memadati lapangan Santo Petrus, dan semua orang, termasuk saya juga, saya yakin Anda pun demikian, yang mengikuti siaran langsung dari peristiwa itu, menyadari sebuah momen yang luar biasa, momen yang tidak biasa. Karena tindakan Paus itu sungguh mengesankan karena tidak biasa. Dan itu menunjukkan sebuah perendahan diri yang luar biasa. Sosok Paus yang sangat rendah hati, dan tentu saudari-saudara kita ingat hingga saat ini dalam banyak tindakannya Paus menunjukkan
kerendahan hatinya. Menjadi paus yang sungguh murah hati, yang menampakkan kemurahan hati Tuhan di tengah dunia. Ada banyak kisah, ada banyak peristiwa, ada banyak hal-hal kecil yang dilakukan paus yang menunjukkan kerendahan hati luar biasa. Misalnya suatu ketika paus berjalan dan menemukan seorang prajurit yang menjaga di sekitar Vatikan dengan pakaian khas para prajurit, para orang Swiss itu, yang selalu berdiri tanpa bergerak di titik-titik yang sudah ditentukan. Paus membawa sebuah kursi kepadanya untuk duduk. Sesuatu yang tidak biasa. Juga Paus memilih untuk tinggal di Casa Santa Marta sekarang, sebuah apartemen kecil di dalam Vatikan. Di luar tradisi dan kebiasaan paus-paus sebelumnya. Tindakan-tindakan kecil tetapi menyampaikan sebuah pesan besar yang menunjukkan kerendahan hati paus di dalam kepemimpinannya sebagai gembala seluruh umat Katolik sedunia. Masih banyak kisah, masih banyak peristiwa yang lain yang tentu tidak akan saya sampaikan semuanya di sini. Tetapi intinya adalah saudari-saudara, sebagai seorang pemimpin, Paus menunjukkan kerendahan hati dengan memohon doa. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Pada saat itu Yohanes sudah sangat populer, sudah sangat terkenal. Warta pertobatan yang disampaikannya, yang dikabarkannya, mendapatkan banyak tanggapan positif. Banyak orang mengikuti dia, banyak orang bertobat, banyak orang memberi diri dibaptis. Dan ada pengikut-pengikut Yohanes yang kemudian disebut sebagai murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis sudah berbicara tentang Yesus, bahwa dia hanya mempersiapkan kedatangannya. Sehingga ketika ada murid-muridnya yang tahu bahwa ternyata Yesus juga bersama para muridnya membaptis, para pengikut Yohanes Pembaptis mulai bertanya-tanya. Seakan-akan perihal membaptis itu menjadi sesuatu yang khas mereka. Karena itulah mereka datang bertanya kepada Yohanes dengan pertanyaan yang sebetulnya penuh dengan praduga, penuh dengan tanda tanya, tapi juga barangkali ada rasa kecemburuan di sana. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang datang kepadanya." Dan kita mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, luar biasa. Dia katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya jika tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Sebuah kesaksian penuh kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Di bagian akhir kemudian Yohanes mengatakan bahwa dia sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu, suara Yesus maksudnya. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Sebuah kalimat penutup Injil hari ini, kata-kata Yohanes menunjukkan Yohanes sebagai sosok yang sungguh rendah hati. Dia katakan, ia harus makin besar, tapi aku harus semakin kecil.
Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ini ungkapan kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Dia sadar siapa dirinya, siapa statusnya di hadapan Yesus. Dan dengan rendah hati pula dia menyampaikan kebenaran bahwa dia, Yesus, harus semakin besar dan dia semakin kecil. Yesus harus semakin tampil ke depan dan dia pelan-pelan mundur karena tugasnya sudah selesai, yaitu mempersiapkan kedatangan Yesus. Yohanes memberi kesaksian yang benar tentang Yesus. Ia harus makin besar, tapi aku harus semakin kecil. Ini adalah sebuah sikap rendah hati yang luar biasa dari sosok Yohanes Pembaptis. Saudari-saudaraku, umat beriman yang terkasih, kerendahan hati sangat diperlukan, sangat dibutuhkan di dalam beriman, pun di dalam hidup bersama dengan orang lain, hidup dengan sesama, hidup bertetangga. Kerendahan hati menjadi pintu masuk bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Tinggi hati pasti sama dengan menutup pintu bagi Tuhan. Tetapi sebaliknya, rendah hati menjadi kesempatan membuka pintu supaya Tuhan berkarya dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga hidup kita kemudian menghasilkan buah-buah kesaksian hidup yang baik. Kerendahan hati akan membuat kita berlaku jujur apa adanya, akan membuat kita menjadi tulus tanpa pamrih di dalam segala pekerjaan, di dalam segala pelayanan kita. Hari ini saudara-saudari, kita belajar dari Yohanes untuk menjadi pribadi-pribadi rendah hati. Pribadi-pribadi yang tahu akan status, yang sadar akan peran dan tugas bahwa bukan kita yang utama, tetapi dalam segala pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita, biarlah Tuhan semakin dipermuliakan, Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Saudari-saudara, kerendahan hati sekali lagi akan menjadi kata kunci untuk keberhasilan seluruh karya dan pelayanan kita. Moga-moga saudari-saudara diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Saya dan Anda sekalian, kita semua belajar untuk terus menjadi pribadi yang memiliki sikap iman, sikap kerendahan hati. Sekali lagi, hanya dalam kerendahan hati kita membuka pintu bagi Tuhan untuk berkarya di dalam hati, di dalam hidup, di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Yohanes Pembaptis. Dia yang mempersiapkan kedatangan-Mu. Dia yang menunjukkan teladan kerendahan hati luar biasa kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Dia yang mengajarkan kepada kami untuk tahu diri, sadar akan status kami, bahwa kami harus senantiasa membangun sikap rendah hati dalam hidup, di dalam karya-karya pelayanan kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk saudari kami Gisela yang sudah menyelesaikan studinya, dia yang telah lulus program magisternya. Moga-moga seluruh karyanya ke depan, karirnya senantiasa menjadi medan pelayanan kepada sesama, di mana dia juga menunjukkan kesaksian hidup yang baik dan benar di tengah dunia. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu, Ibu Ingrid Sunario yang sedang sakit, yang saat ini sedang menjalani masa-masa pengobatan. Berkatilah seluruh intervensi medis yang dilakukan.
Berkatilah para dokter, para perawat yang membantunya. Moga-moga melalui mereka berkat kesembuhan boleh diterima oleh saudari kami ini. Ingatlah juga kan hamba-Mu Bapak Teddy Halim yang saat ini sedang memohon berkat-Mu untuk dapat membayar segala kewajiban, utang dan segala usaha yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa peduli, senantiasa memberkati orang-orang yang meminta tolong kepadamu. Kami mohon Tuhan, pandanglah dengan penuh kasih saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu di sorga. Ibu Magdalena Trihwayuni yang baru saja Kau panggil kemarin. Ibu Magdalena Sri Warsiningsi yang telah Kau panggil 4 hari yang lalu. Ibu Magdalena Carolina Darwis yang telah Kau panggil 34 tahun yang lalu. Semoga mereka semua ini boleh menikmati kasih dan damai, berkat iman, harapan, dan kasih, berkat kasih-Mu yang besar kepada kami, dan akan janji-Mu bagi setiap orang yang percaya kepadamu untuk boleh menikmati hidup surgawi bersama seluruh keluarga kudus-Mu. Semoga mereka semua boleh menikmati damai dan menjadi pendoa setia bagi seluruh keluarga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.